ini silau, bisa dimatikan. Gak apa-apa ya, kelihatan tidak muka saya. Kiai, monggo Kiai. Gimana? Ya. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menguraikan sedikit yang saya bisa. 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? 83 tahun lebih. Bayangkan kalau seandainya malam itu beribadah, dicatat oleh Allah 83. Ini diberikan oleh Allah untuk siapa? Untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, kita menjadi orang yang beruntung karena kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan malam hari ini, detik ini dicatat menjadi umat Nabi Muhammad dunia dan akhirat. Amin. Sallu ala Muhammad. Dicatat menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di akhirat. Malaikat-malaikat itu, Ibu, bingung ketika ada orang-orang dahulu bisa masuk ke dalam sorga, karena masuk ke dalam sorga untuk orang-orang dulu sangat sulit sekali. Tetapi lebih bingung lagi umat Nabi Muhammad yang masuk ke dalam api neraka. Kenapa? Karena yang namanya pintu sorga itu benar-benar gampang dibuka untuk umat Nabi Muhammad. Kok bisa begitu sorga dibuka begitu lebar? Gak ada keinginan masuk ke dalam sorganya Gusti. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Setiap umatku masuk ke dalam sorga kecuali orang yang gak mau masuk ke dalam sorga, katanya. Pengen masuk sorga, Bu? Kapan rencananya, Bu? Secepatnya apa nanti-nanti? Kalau seandainya pengen cepat, saya doakan, Bu, mudah-mudahan cepat diijabah. Amin. Amin. Iya. Sallu ala Muhammad. Kalau saya ditanya pengen sorga, mau dong. Kapanpun kalau memang masuk ke dalam sorga, kenapa enggak? Emang dunia enak? Bu, dunia enak enggak? Enggak ada enak-enaknya dunia tuh. Yang punya suami ada ribut sama suami. Yang punya anak ada ribut sama anak. Yang kaya ya punya masalah. Yang miskin apa lagi? Lalu apa enaknya hidup di dalam dunia ini? Nggak ada enaknya, Bu, kecuali kalau memang hidup di dalam dunia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati itu akan terus tenang dan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, tenang itu yang namanya hati. Mudah-mudahan kita diberi ketenangan sama Allah. Amin. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Ramadan berakhir kemarin,
masuk yang namanya Idul Fitri. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa kita sehingga seperti seseorang yang terlahir dari perut ibunya. Amin. Tetapi kita harus tahu, Bu, begitu banyak orang-orang dari Jakarta mudik, padahal mereka-mereka yang di Jakartanya nggak puasa tuh yang banyak mudik. Iya, Bu, pada mudik. Ya walaupun sebagian mereka juga banyak yang berpuasa. Ketika mereka sudah sampai di tempatnya masing-masing, ada yang namanya halal bihalal. Halal bihalalnya nanggapnya dangdut, organ tung. Itu halal bihalal apa halal biharam? Halal bihalal apa halal biharam? Itu namanya halal biharam, bukan halal bihalal. Kalau seandainya halal bihalal di tempat ini, itu pasti. Kenapa? Karena di tempat ini dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan salawat Nabi, dibacakan hadis-hadis Nabi. Maka pantas di tempat ini dikatakan halal bihalal. Mengatakan laisal idu liman labisal jadid, wa innamal id liman ta'atuhu lillahi tazid. Bukanlah hari lebaran itu ketika orang pakai pakaian baru, bukan. Iya, salah kalau seandainya mengatakan bahwa lebaran itu hanya pakai pakaian baru, enggak seperti itu. Tetapi yang namanya hari lebaran itu di saat orang bertambah keimanannya kepada Gusti, ketaatannya terus bertambah dan bertambah, itu yang namanya hari lebaran. Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, beliau itu presiden, Bu. Di saat beliau didatangi oleh sahabat-sahabatnya, di rumahnya itu nggak ada yang namanya makanan-makanan enak. Nggak ada yang kayak kita bikin opor ayam, nggak ada. Nggak ada yang namanya apalagi tuh, masak kecap, nggak ada. Iya. Tetapi beliau makan daripada makanan yang Masya Allah banget, yaitu apa? Roti tidak ada lauk pauknya, keras itu rotinya juga. Sehingga orang-orang pada bilang, ya Amirul Mukminin, ini kan hari lebaran, kenapa kok makanannya kayak begini aja? Apa yang beliau katakan? Hadzal yaum lana'i, ini hari adalah lebaran buat saya, besok juga lebaran buat saya. Wa kullu yaumin la na'silla fihi fa huwa lana'id. Setiap hari di saat kita tidak menentang kepada Allah, tidak maksiat kepada Allah, maka itu yang namanya hari lebaran. Shallu ala Muhammad. Jadi hari lebaran itu bukan sesuatu yang Masya Allah menurut pendapat mereka-mereka, tidak. Tetapi lebaran itu di saat di rumah-rumah kita tidak ada kemaksiatan, maka itu yang namanya lebaran. Laisal id liman tajammal bil malbusi wal markub, wa innamal id liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah id itu bagi orang yang pakaiannya baru, kendaraannya baru. Akan tetapi yang namanya id itu bagi orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman akala thayyibat wa tamatta' bil ladzati wasyahawat, wa innamal id liman qubilat, bagi orang yang diterima taubatuhu wa buddilat sayi'atuhu hasanatuh. Bagi orang yang bagaimana? Bagi orang yang diterima tobatnya, bagi orang yang diganti keburukannya dengan kebaikan, itu yang namanya hari lebaran. Mudah-mudahan kita-kita yang ada di tempat ini mendapatkan lebaran yang sebenarnya. Amin. Lebaran yang sebenarnya maksiat kepada Gusti. Kita hari ini atau malam hari ini berkumpul insya Allah tidak lagi maksiat. Kenapa? Karena lagi mengucapkan kata-kata yang baik,
mendengarkan kata-kata yang baik, melihat hal-hal yang baik. Maka insya Allah semua nilai ini akan naik ke atas langit, dan insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dengan keberkahan majelis ini, mudah-mudahan yang lagi sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang punya hutang dibayar hutangnya sama Allah. Amin. Yang punya keinginan pengen kawin, mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah. Amin. Aminnya kok yang kenceng banget. Kenapa yang kencengnya anak-anak kecil ya? Sama yang sudah punya suami sama istri yang kenceng ini. Ibu khusus yang belum punya suami, amin tuh boleh. Nah ibu mau kawin lagi, mudah-mudahan dikasih lagi, amin. Yang sudah 2 dikasih 3, amin. Nah amin tuh, mudah-mudahan suaminya beneran udah dikasih 3. Sallu ala Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah hari Lebaran, mudah-mudahan kita enggak berhenti daripada taat kepada Gusti Allah. Sebab banyak orang di luaran sana, ketika Ramadan sudah berakhir, taatnya juga berakhir. Di saat Ramadan, Masya Allah, ngeluarin duit, karena memang duit zakat, ya Bu. Tapi begitu setelah Ramadan berakhir, kemudian hari rayanya juga hilang, dia pelit lagi. Ada yang begitu. Iya. Kalau di Ramadan memang mengeluarkan itu, memang dia mengeluarkan zakat. Yang zakat itu juga kadang-kadang nggak sesuai dengan aturan agama. Sebetulnya dia harus keluar 25 juta, dia cuma keluarnya 10 juta. Iya, yang 5 juta buat dibagi-bagikan orang-orang fakir miskin, yang 5 juta lagi buat THR. Ya Allah. Iya. Mudah-mudahan orang-orang yang ada di tempat ini yang punya sawah semakin luas sawahnya, amin. Mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ajaran suci Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat akan dikumpulkan menjadi ahli al-jannah, amin ya rabbal alamin, bijahi Thahal amin, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Ramadan berakhir, masuk Lebaran, kita masih ada tugas nih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tugasnya apa? Puasa 6 hari bulan Sudah puasa belum? Puasa belum? Pak Ustadz tolong diatur nih, santri-santrinya suruh pada puasa. Sebab orang yang berpuasa 6 hari setelah Ramadan dicatat ibadah puasa 1 tahun. 1 tahun berapa hari, Bu? 1 tahun itu hitungannya anggap saja 360 hari. Kalau seandainya kita puasa selama 1 bulan, 1 bulan berapa hari? 30 hari. 30 hari kali 10, karena amal itu dilipat gandakan 10 kali lipat, berarti jumlahnya berapa? 300. Iya, orang kalau sudah melaksanakan 1 bulan penuh berarti dia sudah melaksanakan 300 hari. Tinggal berapa lagi? 60 hari. Nah, 60 harinya dengan melaksanakan puasa Syawal. Terserah. Mau dilaksanakan berturut-turut setelah Lebaran boleh, mau diloncat-loncat boleh, atau mau di akhir nanti menjelang akhir Syawal boleh, silahkan. Yang penting 6 hari. Kalau seandainya kita udah biasa melaksanakan puasa Senin Kamis, niatkin, maka insya Allah dapat 2. Kalau kita biasa puasa sunnah Daud, niatin, maka insya Allah kita puasa Daud tetap, maka puasa Syawal juga tetap Sallu ala Muhammad. Bismillah yuk, yang masih kuat-kuat nih pemuda-pemuda kita, ya, laksanakan puasa cuma 6 hari doang kok.
Bagi ibu-ibu yang mungkin punya hutang, bayar sekalian hutangnya di bulan Syawal. Insya Allah hutangnya lunas, juga dapat bonus, yaitu pahala puasa Sallu ala Muhammad. Punya hutang berapa, Bu? Ibu-ibu pasti punya hutang. Iya. Kalau bapak-bapak punya hutang terlaluan itu mah. Iya. Bapak-bapak punya utang, ya Allah, kalau seandainya bapak punya utang di bulan Ramadan, kemudian tahu bahwa tanpa ada udzur puasa seumur hidup nggak bakal bisa membayar hutang itu. Nanti diajarkan nih sama ustadznya. Iya, jangan anak-anaknya aja yang pinter, bapak-bapaknya goblok. Iya, ibu-ibunya nggak ngerti. La ilaha illallah. Pengen masuk surga, Bu? Jangan anaknya doang pun yang masuk surga. Bapak-bapak, ibu-ibu juga harus semuanya masuk ke dalam surganya Gusti. Harus dengan usaha bagaimana. Yang terpenting sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Udah, itu aja dulu. Sunnah-sunnah nanti. Kalau kita memang sudah ada kemampuan untuk melaksanakan sunnah, silahkan. Tapi kalau seandainya cuma kewajiban saja 5 waktu, apakah bisa masuk ke dalam surga seperti yang diucapkan oleh seorang sahabat? Ketika saya melaksanakan yang wajib saja, ya Allah, ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk ke dalam surga? Bisa, kata Allah. Kata Rasulullah, boleh, bisa. Iya. Jadi kalau memang kita memang sudah benar bisa melaksanakan 5 waktu, alhamdulillah, tinggal kita tingkatkan. Ada sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan kalau rezekinya sempit, ya. Sholat duha. Bu, sholat duha belum? Sholat duha belum? Kapan waktunya duha coba? Laksanakan sholat duha. Kalau sholat duha ini dikatakan para ulama sholat narik rezeki, bener. Coba saja antum selama 1 bulan misalnya, coba, ya Allah, bener nggak apa yang diucapkan Habib Ahmad nih? Kalau orang sholat duha rezekinya akan lancar. Cobain aja. Kalau enggak, datang ke Indramayu. Iya. Asal bener sholat duhanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang melaksanakan sholat duha, insya Allah aman dari sihir, aman dari bangsa jin. Kenapa? Karena nafasnya itu bisa membunuh yang namanya jin. Bu, ada jin-jin yang nggak jelas nih, mau mengganggu kita. Dengan nafasnya orang-orang yang ahli duha, insya Allah jin itu akan bisa binasa gara-gara sholat duha. Istiqomahkan sholat duha. Kalau memang kita bisa 2 rakaat tambah 4 rakaat, bisa lagi 6 rakaat, bisa lagi 8 rakaat, terakhir ada 12. Walaupun pendapat di dalam 12 ini banyak pendapat khilaf, tetapi laksanakan 12 kalau memang kita mampu. Berdoa kepada Allah agar rezeki kita diluaskan, insya Allah diluaskan oleh Allah. Amin. Apalagi nih yang dagangan, jangan pagi-pagi sudah jalan. Al-Imam Junaid itu, Bu, ulama besar. Ketika beliau membuka tokonya, beliau sholat nggak tanggung-tanggung 300 rakaat sebelum buka toko. Kalau ibu-ibu melaksanakan, wah, udah langsung begitu buka udah tutup orang lain. Ya, sorek duan. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi ini namanya wali. Walinya Allah Subhanahu wa taala itu dikasih waktu panjang menjadi pendek, pendek juga menjadi panjang. Itu namanya aulianya Gusti Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi malam hari ini adalah yang pertama halal bihalal, kemudian khatmul Quran. Bagi ibu-ibu, saya mengajarkan saja satu cerita di dalam kitab namanya Fawaidul Mukhtarah. Ini kitabnya disusun oleh putra atau juga murid daripada Habib Zain bin Sumit, ulama besar yang ada di kota Madinah. Di dalam kitab ini ada cerita menarik buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin baca Quran susah banget. Tapi kalau yang namanya Bismillahirrahmanirrahim, saya yakin bisa, ya Bu? Bisa nggak, Bu? Bisa, saya yakin. Al-Ikhlas bisa nggak, Bu? Bisa nggak, Bu? Bisa, saya yakin. Dan insya Allah semua Quran juga bisa kalau orang sini. Amin. Ada seseorang
itu setiap melakukan sesuatu mengucapkan bismillah. Mau duduk bismillah, mau berdiri bismillah, mau makan bismillah, mau minum bismillah. Pokoknya apapun mengucapkan bismillah. Dia punya suami, suaminya ini orang munafik, Bu. Gak senang dengan kebaikan-kebaikan, sehingga melihat istrinya berbuat seperti itu kesel dia, pengen membuat malu dia. Akhirnya dipanggil, "Nok, meni anak. Kenapa sih, Pak? Saya titip dompet nih, ya, kamu simpen, ya, hati-hati jangan sampai hilang loh. Ini ada duitnya." "Siap, Pak." Diambil itu dompet, bismillahirrahmanirrahim, dibawa, dimasukin di lemari, dilihat sama suaminya nih, ditaruh bismillahirrahmanirrahim, dah selesai. Tujuan si suami tadi membuat malu yang namanya istri. Ngapain lu ngomongin bismillah terus? Nih, saya buktikan. Malam-malam diambil itu yang namanya dompet, ya. Begitu diambil, dibuang di sumur, lemparin di sumur. Pagi-pagi si istrinya dipanggil lagi. "No, kenapa, Pak?" "Coba ambilin dompet saya yang tadi saya titipin sama kamu." Buka pintu, buka lemari, dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala langsung menyuruh malaikat Jibril untuk turun, mengambil itu yang namanya dompet di sumur, kemudian mengembalikan lagi di lemari, sehingga ketika istri tadi mau mengambil dengan bismillahirrahmanirrahim, itu ada dompet di situ. Si suami bingung. Kenapa? Karena dia yakin betul dia yang ngambil itu yang namanya dompet, kemudian melemparkannya ke sumur, tetapi kok bisa ada kembali di tempat itu. Kenapa? Karena Allah berkehendak menyuruh malaikat Jibril untuk apa? Untuk mengambil itu yang namanya dompet dan ditaruh di tempat itu semula. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ibu-ibu terus istiqomah mengucapkan bismillah. Bagi bapak-bapak yang mungkin kalau menghafalkan Al-Quran sangat sulit, istiqomah membaca suratul Ikhlas saja udah cukup, Pak. Insya Allah dengan bacaan Al-Ikhlas yang betul-betul istiqomah dan terus menerus masuk ke dalam hati, bisa menyebabkan Anda menjadi penghuni surganya Gusti. Satu waktu ada seorang sahabat ditugaskan di Masjid Quba sama Rasulullah untuk menjadi imam. Jadi imam di sana. Begitu jadi imam, setiap membaca suratul Fatihah selesai, baca Al-Ikhlas dulu, kulhu sampai selesai. Begitu selesai baca kulhu, baca surat-surat yang lain. Setiap kali sholat seperti itu. Dia nggak mau ninggalkan suratul Ikhlas, lalu disambung dengan surat-surat yang lain, sehingga orang-orang datang kepada beliau dan mengatakan, "Kenapa sih kamu harus mulai dulu dengan Al-Ikhlas? Baca saja Al-Ikhlas, habis itu selesai, atau baca surat yang lain, gak usah baca suratul Ikhlas." Apa kata orang tadi? "Saya maunya seperti ini. Kalau kamu pengen mencari imam yang lain ya silahkan. Iya, saya juga tidak ada masalah." Itu yang dikatakan si sahabat tadi. Orang-orang tahu nih bahwa ulama ini, ustadz ini adalah orang yang paling pinter, makanya ditahan. Ya sudah, nggak apa-apa deh, kamu melaksanakan sholat semau ente. Iya, kalau zaman sekarang, Bu, kalau di luaran sana udah pasti bilang bid'ah itu, karena tidak sesuai dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi nggak begitu kok. Iya. Subhanallah, akhirnya begitu Nabi SAW datang berkunjung ke sana, orang-orang pada laporan, "Ya Rasulullah, imamnya ini imam aneh nih." Kenapa kata Rasulullah? Dia kalau membaca surat Al-Fatihah, pasti dia baca suratul Ikhlas, kemudian dengan surat yang lain. Padahal kalau membaca Al-Ikhlas saja sudah cukup, atau juga surat yang lain juga sudah cukup. Tetapi kenapa ya Rasulullah, dia kok maunya seperti itu? Akhirnya dipanggil. "Kenapa sih
Bahasa yang gampang saja nih, nggak bahasa yang ada di dalam kitab ya. Kenapa sih kamu kok nggak mau ngikutin orang-orang dan kamu pengen melakukan itu? Apa yang dikatakan oleh beliau itu sahabat, saya cinta kepada suratul Ikhlas ya Rasulullah. Dengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Inna hubbaha adkhalakal jannah. Cintanya kamu kepada yang namanya suratul Ikhlas tadi menyebabkan kamu masuk ke dalam surganya Gusti. Sallu ala Muhammad. Pak, satu menit berapa detik? Berapa? 60 menit. 60 detik. 1 menit. Oke. Di dalam 1 menit itu, kalau kita mau membaca suratul Ikhlas berapa kali? Bisa 15 kali 1 menit. Kita coba. Kita pengen pulang ini, iya, bukan cuma anak-anak yang dapat ijazah, iya, atau juga mendapatkan piagam atau mendapatkan juga hadiah, tidak. Tetapi kita juga pulang harus bawa hadiah. Kita walaupun cuma 1 menit kita gunakan untuk membaca suratul Ikhlas, maka insya Allah kita akan mendapatkan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Muhammad. Kita baca Al-Ikhlas 1 menit saja, ya. Kita hitung berapa kali. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ikuti Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. 17 kali malah. Ya. 17 kali. Saya 17. Ya. Paling gampangnya 15 sudah. Paling gampangnya 15. Orang yang membaca 15 kali Al-Ikhlas sama dengan menghatamkan Al-Quran 5 hatam Al-Quran. Berapa Bu? Karena 3 Al-Quran itu sama dengan 1 Al-Quran. Bayangkan, berarti 1 menit kita bisa menghatamkan Al-Quran berapa kali? 5 kali. Sedangkan di dalam 1 jam berapa menit? 1 jam Pak, berapa menit? 1 jam berapa? 60 menit. Berapa banyak waktu-waktu kita terbuang begitu saja. Kalau seandainya kita gunakan untuk membaca suratul Ikhlas saja, maka berapa banyak pahala yang akan kita lihat nanti di akhirat. Sallu ala Muhammad. Cuma kenapa kok malas? Kenapa kita malas padahal nilai pahalanya di dalam 1 menit kita bisa menghatamkan Al-Quran 5 kali hataman. Bayangkan kalau 1 jam. Bayangkan kalau seandainya berjam-jam kita gunakan untuk beribadah, maka pasti kita akan berbahagia ketika melihat amalan kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallu ala Muhammad. Kita nggak sama dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal Pak, 1 bulan Ramadan itu menghatamkan setiap harinya 4 kali hatam Al-Quran. Siang 2, malam 2. Sallu ala Muhammad. Coba gimana bacanya tuh? Imam siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan kesibukan yang sangat istimewa, ngajarnya iya, ibadahnya iya, nerima tamunya iya, tapi beliau bisa menghatamkan 4 siang, 2 di waktu siang, 2 di waktu malam. Al-Imam Syafi'i di dalam setiap harinya bisa menghatamkan 2 hataman.
Tetapi di dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan 2 hataman. Di hari-hari biasanya cuma 1. Bukan karena beliau kalah dengan Imam Ahmad, enggak, tetapi karena kesibukan daripada Imam Syafi'i lebih daripada Sayyidina Imam Ahmad bin Shallallahu alaihi Muhammad. Kita nggak dituntut untuk itu, nggak usah. Karena kalau menghatamkan Al-Quran, Masya Allah berat. Bagi ibu-ibu apalagi untuk belajar saja susah. Udah gitu aja. Ibu-ibu dan bapak-bapak cukup membaca Al-Ikhlas. Satu waktu ada seseorang namanya Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzani. Beliau itu ibu, di saat meninggalnya Sayyiduna Jibril datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasul, wahai Muhammad, sahabat engkau meninggal dunia, namanya Muawiyah. Yuk kita sholat. Subhanallah, Sayyiduna Jibril mengepakkan sayapnya. Kemudian itu yang namanya pepohonan tunduk semua. Sayyiduna Muhammad dibawa, bisa menyolati Sayyiduna Muawiyah. Di belakangnya ada berapa? Ada 2 saf malaikat yang setiap safnya itu sampai 60.000 malaikatnya Gusti Allah. Bayangkan 2 saf berarti 120.000 malaikatnya Gusti Allah ikut sholat. Sehingga Nabi bertanya kepada Sayyidina Jibril, wahai Jibril, ini Muawiyah dapat kedudukan yang seperti ini dari mana sih? Kok bisa di saat beliau meninggal ribuan malaikat menyolati beliau ini? Ya Rasulullah, cintanya dia kepada suratul Ikhlas. Dia tidak pergi, datang, duduk, berdiri, bahkan mau tidur, bangun tidur, selalu mulutnya mengucapkan suratul Ikhlas. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti bapak-bapak yang sering jadi imam. Beliau sering jadi imam yang dibaca nggak ada lagi Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Iya, itu kan surat yang sangat pendek, bukan berarti karena cinta kepada Al-Ikhlas, karena yang memang hafalnya itu doang. Iya, udah nggak apa-apa. Kalau seandainya ditanya kenapa sih Kiai kok Al-Ikhlas saja, ente nggak tahu ya apa yang diucapkan Habib Ahmad kemarin. Saya itu seperti Muawiyah, cinta kepada suratul Al-Ikhlas, sehingga malaikat insya Allah akan datang berbondong-bondong ketika saya mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Nggak apa-apa. Itu namanya husnudzon. Ya, kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dzanni 'abdi bi falyadun bima syaa. Aku, kata Allah, tergantung kepada persangkaan Anda saja. Kalau Anda berprasangka baik kepada saya, insya Allah Allah akan memberikan apa yang menjadi hajat-hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Pondok pesantren ini yang mengajarkan Al-Quran, mudah-mudahan dipandang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, dipandang khusus oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang ngaji di tempat ini, baik santrinya atau juga wali santri, orang tuanya, insya Allah semuanya akan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga syafaat daripada Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sudah capek. Yang jelas tadi sudah begitu banyak amal ibadah yang dilakukan di tempat ini, semuanya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Tuhal amin wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1 jam saya berbicara di tempat ini. Mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, baca Al-Quran, pelajari Al-Quran. Ibu-ibu jangan putus asa. Kalau seandainya kita tidak sampai ngerti mati, maka insya Allah di alam kubur kita akan dikasih izin sama Allah untuk mempelajari Al-Quran. Jadi belajar. Ada kumpulan di sini. Ya, jangan malu-malu. Ibu-ibu yang tua suruh baca Iqra, malu, nggak usah malu, ibu.
Bentar lagi ibu-ibu akan dipanggil malaikat Israel. Kalau seandainya lagi belajar, Masya Allah, nanti di akhirat ada pahala yang terus mengalir. Karena di akhirat dikasih izin untuk apa? Untuk mempelajari Al-Quran sampai dia mengerti. Sallu ala Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan santri-santri yang ngaji di tempat ini semuanya dikasih futuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma qnina bil ilm wa zaina bil hilm wa qribna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu taala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sama-sama berdoa, nanti akan dipimpin oleh kiai kita. Mudah-mudahan beliau sehat wal afiat, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk senantiasa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Begitu juga Ustadz Muhammad yang ada di tempat ini, insya Allah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki yang sangat luas, rumahnya insya Allah dijadikan besar, pondoknya dijadikan besar, dan mudah-mudahan santri-santrinya juga dijadikan orang-orang yang sukses dunia dan akhirat. Amin jahi tohal, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.